Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola keruangan dan interaksi desa kota. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai pola keruangan dan interaksi desa. Tetapi untuk saat ini saya akan lebih memperjelas dengan memberikan suatu contoh-contohnya dan lebih menarik lagi, mungkin untuk lebih mempermudah lagi untuk dipahami. Nah, desa dalam kehidupan sehari-hari sering diistilahkan sebagai kampung, di mana desa terletak berada di luar kota dan dihuni oleh beberapa sekelompok masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Nah, menurut Daljoni, desa merupakan permukiman manusia yang masyarakatnya berpangkuan jiwa agraris. Desa memiliki secara otonom, desa memiliki 3 unsur penting. Yang pertama yaitu daerah, di mana daerah ini meliputi tanah-tanah produktif dan tanah-tanah non produktif, dan mencangkup dengan luas, batas, dan suatu lingkungan geografi setempat. Yang kedua yaitu penduduk. Penduduk ini meliputi penjumlahan, kepadatan, dan penyebaran. Yang ketiga yaitu berupa pergaulan desa, tata kehidupan desa, di mana tata kehidupan desa ini meliputi pergaulan warga dan tata ikatan-ikatan warga desa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi desa. Desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang desa yang sudah maju, tetapi masih juga terdapat desa yang tertinggal. Di sini, kita akan membahas mengenai klasifikasi desa. Klasifikasi desa ini digolongkan lagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu penggolongan berdasarkan mata pencahariannya, di mana ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama desa agraris, yang kedua desa nelayan, dan yang ketiga desa industri. Berikut ini beberapa video dan contohnya mengenai klasifikasi desa berdasarkan mata pencahariannya. Desa agraris. Desa agraris adalah desa yang mayoritas penduduknya hidup dalam sektor agraris atau pertanian. Ini adalah merupakan desa agraris di mana ini pertanian kelapa. Desa industri. Desa industri terbentuk karena adanya pertumbuhan penduduk di desa agraris dan merupakan desa baru. Penduduk desa industri melakukan kegiatan industri kecil, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pertanian atau nelayan. Desa nelayan. Desa nelayan banyak dijumpai di sepanjang pantai di seluruh Indonesia. Penduduk di daerah nelayan hidup dari hasil melaut serta hasil nelayan. Nah, ini contoh dari desa nelayan. Dan berikut ini desa berdasarkan perkembangan masyarakatnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama desa tertinggal, yang kedua desa tradisional, yang ketiga desa swadaya, yang keempat desa swakarya, dan yang kelima desa swasembada. Berikut ini beberapa contoh mengenai 5 desa berdasarkan perkembangan masyarakatnya. Desa tertinggal. Desa tertinggal merupakan desa yang masih sangat tergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti desa yang masih sangat terisolasi. Ini merupakan contoh dari desa yang tertinggal, masih sangat terisolasi.
Desa tradisional. Desa tradisional adalah desa yang kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung pada alam sekitarnya dan letaknya agak terisolasi. Ini merupakan contoh dari desa tradisional. Ada yang masih menggunakan kayu untuk memasak. Desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Dan ini merupakan contoh dari desa swadaya, di mana rumah-rumahnya masih jarang-jarang dan kurang ada komunikasi dari setiap penduduknya. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produk yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Ini merupakan contoh dari desa swakarya yang masyarakatnya udah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat di desa ini sudah mulai mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lainnya. Ini adalah contoh dari desa swasembada, di mana tempat ini adalah pelabuhan dan bisa tempat untuk menukar barang di wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dan ini juga tempat rekreasi untuk masyarakat di desa swasembada. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pola keuangan dan interaksi desa kota. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan atau apa yang perlu saya kembangkan, mohon bisa komentar saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.